Berjumpa kembali bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama materi tematik tema 6, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang penghematan energi. Silahkan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 6 dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang Quran surat Al-Waqiah ayat 71? Ya, di situ ada kata naro, artinya adalah api. Api di sini memiliki dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Energi panas biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak dan menghangatkan tubuh. Selain itu, energi cahaya dimanfaatkan manusia sebagai penerangan ketika malam hari. Ya, Masya Allah, Allah telah menciptakan energi agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga ketersediaan energi yang sudah diciptakan oleh Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengenal macam-macam bentuk penghematan energi, ya. Yang kedua, kita akan menuliskan kegiatan menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa ketersediaan energi semakin lama akan semakin habis. Kemarin kita sudah belajar mengenai energi alternatif. Ya, energi alternatif ini menjadi alternatif energi untuk menjaga ketersediaan energi. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bergantung hanya kepada energi alternatif saja, tetapi kita sebagai manusia turut menghemat dan menjaga ketersediaan energi. Oleh karena itu, apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga ketersediaan energi? Ya, kita harus menghemat energi, ya. Berikut adalah contoh menghemat energi di rumah. Ya, yang pertama adalah membuat lubang udara atau ventilasi. Ya, dengan kita membuat lubang udara atau ventilasi ini, membuat udara yang ada di luar itu menjadi masuk ke rumah kita, sehingga rumah kita menjadi sejuk tanpa kita menyalakan AC, ya. Yang kedua adalah membuka jendela ketika siang hari, ya. Jadi cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam rumah kita sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu sebagai penerangan, ya. Yang ketiga adalah mematikan lampu ketika siang hari. Yang keempat, menanam tanaman di dalam rumah. Ya, dengan kita menanam tanaman di dalam rumah, membuat rumah kita itu sejuk, ya, sehingga kita tidak perlu menyalakan AC. Yang kelima adalah mematikan lampu dan peralatan elektronik setelah tidak digunakan, ya. Jadi setelah digunakan itu segera kalian matikan agar kalian tidak membuang-buang energi listrik. Yang keenam adalah menggunakan lampu dan alat elektronik yang hemat energi, ya. Untuk lampu yang hemat energi ini bisa kalian gunakan yaitu lampu LED. Lalu apa manfaat penghematan energi listrik di rumah? Ya, yang pertama adalah mengurangi tagihan biaya listrik. Yang kedua, peralatan elektronik itu menjadi tidak mudah rusak atau awet. Yang ketiga, ikut menjaga kelestarian bumi. Ya, yang kedua, selain kita menghemat energi di rumah, kita juga harus menghemat ketersediaan air yang ada di rumah, ya. Bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air di rumah? Ya, yang pertama adalah menggunakan air secukupnya. Yang kedua, mematikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, menutup keran air setelah menggosok gigi. Yang keempat, memanfaatkan air bekas cucian pakaian itu untuk mencuci motor, mencuci sepeda, mencuci mobil, ya. Kalian juga bisa memanfaatkan air bekas cucian beras atau cucian sayuran itu untuk menyirami tanaman. Ya, yang ketiga adalah contoh menghemat bahan bakar minyak, ya. Yang pertama adalah berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Yang kedua, menggunakan transportasi umum.
Yang ketiga, meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, menggunakan sepeda untuk menempuh jarak yang lebih dekat. Yang kelima adalah menyalakan kompor sesuai kebutuhan memasak. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di BBD Jilid 6 ya. Nah, di situ kalian diminta untuk merencanakan kegiatan menghemat energi. Ya, nanti kalian tulis waktu pelaksanaannya dan tempatnya. Nah, setelah itu, setelah kalian tulis waktu dan tempatnya, lalu kalian tulis rencana kegiatan kalian. Contoh, Eka itu menulis seperti ini. 1. Main game di komputer maksimal 30 menit. Nah, itu juga merupakan rencana untuk menghemat energi ya. Dengan kalian tidak berlama-lama main game di komputer, itu kalian juga membantu menghemat energi juga ya, energi listrik ya. Yang kedua, Eka juga merencanakan bahwa ketika pagi hari Eka harus mematikan AC ya. Nah, itu juga membantu menghemat energi. Nah, dari rencana tersebut nanti kalian tulis 5 rencana ya. Nah, dari rencana tersebut nanti kalian identifikasi apakah kalian laksanakan atau tidak. Ketika kalian laksanakan, kalian centang di bagian kolom dilaksanakan. Ketika kalian tidak melaksanakan, maka kalian centang di kolom tidak melaksanakan. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan ya. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan semangat untuk menjalani PTS semester 2. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.